siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam pembacaan Alkitab setiap malam. Saya berharap saudara senantiasa sehat, penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu sepanjang hari kami melakukan aktivitas kami. Engkau menolong kami dalam setiap tugas dan kewajiban kami. Mari Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacanya dari kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-48. Firman Tuhan tertulis demikian. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada hari kedua. Jalan raya yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin,
Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba, dan sampai di depan Gibea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh karena orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita, seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana.
Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Sampai disinilah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebelum kita istirahat malam, kita mohon penjagaannya, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau ada dan hadir bersama dengan kami saat kami membaca Alkitab. Mari Roh Kudus, Kau berikan kami kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi maksud daripada Alkitab yang boleh kami baca malam hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap hadir, tetap ada di dalam hati kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon penjagaan-Mu dalam istirahat kami pada malam hari ini. Kami tahu penjagaan-Mu tidak pernah terlelap, dan biarlah Engkau bangunkan kami besok pagi dengan tubuh sehat diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Sampai jumpa dalam pembacaan Alkitab yang berikutnya. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi